Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Amelia Dwi Ardita dan saya sendiri Nuraini Safitri dan ada Adi Bagas Prasetya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tren dan masa depan e-commerce. E-commerce sendiri terus berkembang dengan pesat didorong oleh perubahan perilaku konsumen yang semakin bergantung pada teknologi digital. Tren dan masa depan e-commerce akan terus mengikuti dinamika pasar dan inovasi teknologi dan beberapa tren utama yang terbentuk saat ini. Yang pertama ada mobile e-commerce, yang kedua ada social e-commerce, ketiga ada artificial intelligence, dan keempat ada e-commerce sendiri, dan yang kelima ada e-commerce di Indonesia. Selanjutnya Mobile e-commerce terdiri dari 3, yaitu pertumbuhan, pengalaman pengguna, dan peluang bagi pelaku usaha. Yang pertama, pertumbuhan. Peningkatan populasi smartphone dan jaringan internet mobil mendorong pertumbuhan mobile e-commerce yang pesat. Yang kedua, pengalaman pengguna. Aplikasi dan situs web mobile yang intuitif dan responsif menjadi kunci untuk memberikan pengalaman berbelanja yang mulus bagi konsumen. Yang ketiga, peluang bagi pelaku usaha. Pelaku usaha dapat menjangkau konsumen dan lebih efektif melalui platform mobile mendorong penjual dan loyalitas konsumen. Oke, baik. Kemudian ada social commerce. Social commerce sangat berpengaruh. Yang pertama, dari konektivitas, merupakan integrasi platform e-commerce dengan media sosial, memungkinkan interaksi yang lebih dekat antara merek dan konsumen. Kemudian yang kedua, sangat berpengaruh kepada influencer, yaitu endorsement dan rekomendasi dari influencer di medsos dapat mendorong penjualan produk secara signifikan. Yang ketiga ada pengalaman berbelanja, yaitu konsumen dapat terlibat dalam proses berbelanja secara lebih sosial dan interaktif. Oke, lanjut. Kemudian e-commerce ini sangat berpengaruh pada AI. Yang pertama, personalisasi. AI ini dapat menganalisis perilaku dan preferensi konsumen untuk memberikan rekomendasi produk yang lebih relevan. Kemudian, wawasan analitik. AI dapat menghasilkan wawasan yang mendalam tentang tren pasar dan perilaku konsumen. Kemudian, automasi. AI dapat mengoptimalkan proses bisnis seperti penentuan harga, pengiriman, dan layanan pelanggan. Yang terakhir, interaksi pelanggan. Ini terdapat pada chatbot yang berbasis AI, dapat memberikan layanan pelanggan yang lebih cepat dan efisien. Kemudian selanjutnya e-commerce. Dari yang pertama ada pertumbuhan global. E-commerce ini terus berkembang pesat di seluruh dunia, didorong oleh perilaku konsumen dan mungkin pelanggan. Yang kedua, interaksi teknologi. Inovasi teknologi seperti AI, AR, dan blockchain akan semakin terintegrasi dalam ekosistem e-commerce. Yang ketiga, pengalaman pelanggan. Fokus utama e-commerce akan bergeser ke pengalaman pelanggan yang lebih personal dan menarik. E-commerce di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat. Indonesia menjadi salah satu pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara dengan pertumbuhan yang sangat pesat. Yang kedua, pengguna mobile. Tingginya penetrasi smartphone mendorong pertumbuhan mobile commerce di Indonesia. Yang ketiga, ekosistem dinamis. Berbagai platform e-commerce, marketplace, dan startup inovatif terus bermunculan di Indonesia. Yang keempat,
memiliki potensi besar. Dengan populasi yang besar dan tingkat adopsi teknologi yang tinggi, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang. Tantangan dan peluang. Yang pertama, infrastruktur. Tantangan dalam membangun infrastruktur logistik dan pembayaran yang terintegrasi di seluruh Indonesia. Yang kedua, regulasi. Perlunya regulasi yang mendukung pertumbuhan e-commerce sambil melindungi hak-hak konsumen. Yang ketiga, persaingan. Peluang bagi pelaku usaha untuk berinovasi dan bersaing secara sehat dalam pasar yang semakin kompetitif. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi di atas, yaitu tren e-commerce memiliki pertumbuhan mobile commerce, social commerce, dan integrasi AI. Yang kedua, masa depan e-commerce, pengalaman pelanggan yang lebih personal, inovatif, dan teknologi bersaing yang semakin ketat. Yang ketiga, e-commerce di Indonesia, pertumbuhan pesat, peluang besar, namun juga tantangan infrastruktur dan regulasi. E-commerce akan terus berkembang dan menjadi bagian integral dari kehidupan konsumen di masa depan. Pelaku usaha harus siap menghadapi tantangan dan manfaat peluang yang ada untuk terus berinovasi dan berkembang meningkatkan nilai bagi konsumen. Sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.